Perkenalkan nama saya Karyana Putrisian dengan NIM 11S24051. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ketiga yaitu Python. Nah, untuk itu kita akan membuat dua program. Nah, nanti ada bagian-bagiannya, yaitu dua program yang saling bekerja sama dalam mengurutkan angka. Nah, spesifikasinya itu ada program pertama yaitu master.c yang bertugas untuk membuat sebuah array bertipe integer yang dimana nanti mengisi elemen-elemennya secara acak. Lalu nanti jumlahnya bakal diserahkan kepada user. Nah, itu menulis array tersebut ke nametype untuk dibaca oleh program kedua. Untuk program kedua itu worker.c yang merupakan program yang bertugas untuk membaca array. Jadi tadi untuk membuat array, sekarang untuk membaca array yang belum terurut. Nah, nanti kita akan membuat selanjutnya yaitu pipe for update.c, pengubah. Nah, untuk itu di sini kita akan menjalankan master.c untuk tugas yang pertama. Nah, terdapat kode berikut. Dapat kita lihat di sini. Jadi, di sini kodenya terdapat interprocess communication atau nanti akan menggunakan namepipe yaitu Vivo dengan dua proses yaitu program utama master dan worker yang dimana yang nggak disertai dalam ini nanti. Nah, kita bakal definisikan pertama yaitu ada define size 10 itu ukuran arraynya nanti kita buat. Lalu define ini temp Vivo yaitu untuk pipe untuk mengirim data ke worker, dan yang terakhir ini adalah pipe untuk menerima hasil dari worker. Nah, sini terdapat integer main. Nah, jadi kita lanjut ke membuat name pipe Vivo. Ada sini MK Vivo 01 dan 066 itu. Jadi MK Vivo itu membuat special file yang nanti bertindak sebagai name pipe-nya. Nah, untuk 066 itu adalah permission. Jadi read atau write untuk semua user. Nanti file akan muncul di file system yaitu tmp vivo 1 dan vivo 2. Nah, selanjutnya itu ada inisialisasi generator angka. Nah, kita ini ada srand time null dan printf empty array sebelum diurutkan. Untuk itu, kita pertama kita menghasilkan 10 angka acak antara 0 sampai 99, nanti akan menampilkan array sebelum diurutkan. Nah, untuk di bagian ini kita lanjut ke mengirim array ke Vivo 01. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa write fdr size of-nya dan kita close nanti fd-nya. Nah, kita blocking behavior atau kita open akan block sampai akhir. Jadi block open ini merupakan blocking behavior yang bakal memblok sampai worker itu membuka sisi read dari pipe-nya. Nah, nanti untuk mengirim seluruh array, jadi di sini ada array size-nya berapa. Nah, worker nanti akan membaca data ini, mengurutkan, lalu mengirimkan balik. Nah, untuk itu di sini ada fd open. Nah, itu array untuk menulis. Jadi write ini menulis dan read ini membaca. Nah, kita langsung ke printf ri. Jadi di sini bagian ini untuk menampilkan array setelah diurutkan atau diasumsikan worker sudah mengurutkannya. Nah, untuk selanjutnya itu alurnya ada create pertama, lalu write, lalu write ini kita blok sampai worker membaca, lalu blok sampai worker menulis, read tadi, lalu ke sort array-nya, dan write Vivo 02, nanti kita read result-nya, dan kita tampilkan hasil. Jadi untuk dari master.c ini, kekurangannya itu, worker program itu nggak disertakan, jadi kode ini hanya setengah dari solusinya. Jadi nggak ada error handling,
dia nggak mengecek return value dari mkvivo, open, write, dan read. Jadi potensi deadlock-nya itu jika workernya berjalan, programnya itu bakal hang selamanya. Nah, file tab yang di sini itu nggak dihapus. Jadi seharusnya ada unlink Viva 01 dan Viva 02 di akhirnya. Lalu ini merupakan synchronous communication. Master dots ini yang kita buat ini tadi adalah synchronous communication, di mana karena sifat blocking dari namepipe, program master harus menunggu worker selesai. Nah, kita akan compile untuk melihat hasil. Berikut dia tampilan array sebelum diurutkannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian worker.c. Ini berikut adalah kode worker.c. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu agar mudah dipahami. Jadi, worker.c ini dia adalah ini kita lanjut ke worker.c. Nah, di sini kita telah menampilkan kodenya. Yang perlu kita lihat adalah bagian header konstanta, yaitu include ini sampai ke define size. Nah, untuk selanjutnya ini bagian dari kita bacalah data dari masternya tadi yang kita buat pertama. Nah, di sini ada fd open. Di bagian ini setelah kita open nanti Vivo R only-nya, kita membuka pipe untuk membaca blocking behavior-nya. Jadi misalnya jika master belum menulis ke pipe ini, jadi worker akan menunggu atau waiting sejenak sampai masternya menulis. Nah, selanjutnya itu ada read, yaitu dimana membaca 40 byte. Jadi ada size of var-nya. Mana di sini nanti akan dibuat membaca 40 byte dari pipe. Jadi datanya langsung disimpan ke array R. Jika nanti masternya mengirim lebih sedikit dari read-nya itu, nah read akan block. Jika lebih banyak, kelebihannya data nanti akan dibuang. Lalu close fd itu menutup file descriptor. Jadi penting untuk membersihkan resource tersebut. Lalu kita akan mengurutkan array-nya. Nah, di sini dia cara kerjanya itu adalah bubble sort, yaitu pas pertama, pas 1 itu misalnya i sama dengan 0. Kita bandingkan array 0 dengan array 1. Maka array 1 dengan array 2, selanjutnya sampai array 8 dengan array 9. Jadi elemen yang terbesar itu akan menggelembung ke posisi terakhir atau indeks 9. Lalu pas 2 itu i sama dengan 1. Jadi kita bandingkan sampai array 7 dengan array 8 itu elemen terakhirnya udah terurut. Nah, selanjutnya pas 3 itu i-nya sama dengan 2 sampai array 6 dengan array 7 dan seterusnya. Jadi nanti contoh eksekusinya itu kita masukkan array awal. Nah, kita mengirim hasil ke master. Di sini kita akan mengirim hasil ke masternya untuk melihat open script 02 wr only atau write only.
itu membuka pipe untuk menulis, dan blocking behavior itu jika master belum membuka pipe, ini untuk membaca, worker akan menunggu. Lalu write itu array-nya itu mengirim 40 byte data ke master, dan masternya akan membaca data ini. Jadi ada read, fd, r, size of r, seperti itu. Lalu alur komunikasinya itu lengkap dari master ke workernya itu tadi, yaitu tadi pertama ada mk pivot tadi untuk membuat dua pipe, lalu srun itu membuat array acak, dan print array sebelum sortnya. Selanjutnya itu sampai ke bagian print array setelah sortnya nanti. Lalu kita akan menjalankannya. Nah, di sini ada poin penting lah yang harus kita pahami. Yang pertama, sinkronisasi via blocking I/O itu master dan worker itu saling menunggu satu sama lain. Jadi ini menjamin nggak ada data yang hilang. Dan kedua itu dua pipe untuk two-way communication, yaitu Vivo 01 tadi sama Vivo 02, yaitu Vivo 01 master yang dia akan ke worker satu arah, sedangkan Vivo 02 itu worker yang ke master satu arah. Nah, urutan eksekusinya yang benar itu jalankan master dulu lalu worker. Name pipe itu versus name pipe itu kita bisa bandingkan. Name pipe itu memiliki nama di file system, bisa digunakan oleh proses yang enggak memiliki hubungan parent dan child. Jadi enggak ada error. Jadi kalau misalnya kita menambahkan p error dan exit di worker untuk demonstrasi, itu enggak ada error handling di file asli. Jadi kalau di master ini asli enggak mengecek errornya. Nah, selanjutnya kita akan ke compile. Nah, kita masukkan angkanya, angka beracak. Nah, 5, 1, 5, 9. Nah, di sini kita bisa lihat hasil sortingnya. Jadi, kita masukkan angka, 10 angka, tadi angka pertama, sampai ke angka 10 yang kita lihat di sini. Nah, hasil sortingnya itu adalah angka paling kecil menuju angka paling besar. Seperti itu. Dan kita akan lanjut ke bagian pipe up for update. Berikut kode pipe for update ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa menyebut kode pipe for. Jadi kalau misalnya name pipe itu secara konsepnya, pertama ini adalah head library include studio this weight-nya. Lalu kita bisa di sini kita jelaskan adalah unlist itu menyediakan fungsi POSIX untuk I/O level rendah. Lalu sys atau stat.h itu untuk membuat spesial file Vivo namepipe. Nah, kita akan menjelaskan di sini bagian size of array. Nah, di sini bagiannya kita buat yaitu nah, itu kita akan buat di sini bahwa bagian size-nya itu nanti akan ada ukuran size yang harus sama di master dan worker. Nah, di sini
Ini bisa kita lihat bahwa bagiannya untuk unis itu untuk menyediakan fungsi POSIX. Nah, bagian selanjutnya itu ada name pipe versus regular pipe. Di sini kita mengganti bagian ini dengan prodi. Nah, parameternya itu ada path ke file pipe. Parameter kedua itu permission 066 RW. Untuk itu kita mungkin bisa lihat filenya itu udah ada pipe yang udah dibuat sebelumnya, lalu access itu permission directory. Jadi kita inisialisasi as runtime 0 itu, lalu kita masukkan nanti nim menggunakan scanf atau fget. Kita buatlah scanf input nama nim, lalu p sama dengan for. Nanti kita akan memprint. Nah, dia akan mengirim nama nim dan ke child, lalu kita menunggu proses child selesai, yaitu wait null, lalu kita tutup ujung tulis pipe-nya, dan kita membaca nanti hasil gabungan nama nim prodi dari child-nya. Nah, ini dia child proses. Jadi kita close, tutup ujung tulis pipe. Jadi char concat str string 150. Jadi kita tambahkan karakter sebagai pemisah, yaitu tadi karakter slash, dan juga menggabungkan dengan string prodi, dan nanti akan mengirim kembali string lengkap ke parent-nya. Nah, di sini kita akan melakukan compile untuk mencobanya. Ini dia inputannya. Nah, kita akan memasukkannya. Jadi kita buat nama saya serta slash, ini dia karakter yang tadi kita buat, dan kita akan memasukkan nim. Nah, hasil outputnya ada nama, nim, dan juga prodi saya sendiri. Jadi bisa kita lihat dari sini bahwa kita simpulkan bahwa NEM 4 itu sama dengan filenya spesial untuk komunikasi antar proses. Lalu blocking IO itu fitur merupakan fitur, bukan yang menjamin sinkronisasi. Dua pipe itu diperlukan untuk two-way communication karena pipe one-way, dan urutan buka pipe sangat penting untuk dihindari supaya terhindar dari deadlock, dan selalu kita bersihkan pipe setelah digunakan. Nah, berikut presentasi dari saya mengenai praktikum ketiga, Pak. Terima kasih.